Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Adik-adik yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mari hari ini hari yang istimewa, ya. Tidak membaca Al-Qur'an, ya, tapi hari ini kita bacakan tentang kisah. Ya, kisah apa? Ini saya bacakan di dalam buku, yaitu judulnya apa? Kisah-kisah pilihan untuk anak muslim. Ya, ini langsung aja kita bacakan yang ke-10, ya, judulnya, perhatikan, Nabi Ibrahim dibakar kaumnya. Apa aja? Nabi dibakar kaumnya, ya. Ini saya bacakan bukunya. Nabi Ibrahim hidup di tengah kaum yang menyembah patung. Mereka menempatkan patung-patung tersebut di suatu tempat. Mereka menyembahnya karena mereka mengikuti perbuatan leluhur mereka. Nabi Ibrahim ingin menyadarkan mereka dari kebodohan tersebut. Jadi ini kisahnya apa? Nabi Ibrahim alaihi salam itu apa? Di situ ada penduduknya yang mereka itu menyembah apa? Menyembah apa aja? Menyembah apa? Patung, menyembah berhala. Nah, Nabi Ibrahim alaihi salam itu pengen menyadarkan siapa? Kaumnya kuwi ben ora menyembah berhala. Piye carane ya? Kira-kira piye carane? Ya. Jadi penduduknya apa? Penduduknya Nabi Ibrahim tadi, mereka itu sama menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Nah, ini kisah selanjutnya. Pada suatu kesempatan, yakni saat mereka akan pergi merayakan Id atau hari raya mereka, Nabi Ibrahim alaihi salam berniat melaksanakan keinginan tersebut ketika waktu perayaan sudah dekat. Ya, jadi ya, terus ya. Jadi ini, gimana ya? Pada suatu kesempatan, ya, orang-orang penduduk itu mau merayakan hari raya. Hari raya ke apa? Seneng-seneng gawe panganan, gawe minuman, ya. Akhirnya makanan dan minuman itu dibuat oleh kaumnya atau penduduknya. Ya, maka ketika waktu perayaan sudah dekat, ayah Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, kalau kamu ikut keluar bersama kami menghadiri Id, menghadiri hari raya, niscaya agama kami akan membuatmu kagum." Maka Nabi Ibrahim pun lantas keluar bersama mereka.
Jadi Nabi Ibrahim diajak karo bapake, ayo Le, apa? Hai tulis. Kita menuju ke tempat perayaan. Ya, akhirnya Nabi Ibrahim tetokane melok. Ya, ketika sampai di suatu jalan, Nabi Ibrahim alaihi salam menjatuhkan dirinya ke tanah seraya berkata, aduh, aku sakit. Jadi kayak apa? Penduduknya apa nggak? Mau menuju hari raya di tempat khusus ya apa? Untuk perayaan. Ya, pas mau berjalan ke tempat itu, Nabi Ibrahim langsung menjatuhkan diri. Totokane loh, aduh, aku loro gitu. Aku sakit gitu. Kasihan Pak. Ya. Akhirnya mulailah mereka melewatinya dalam keadaan ia tergeletak di jalan. Jadi apa? Dan siapa? Nabi siapa? Ibrahim. Nabi Ibrahim geletak peloro, totokane loro. Karena Nabi Ibrahim gak pengen melok hari rayanya penduduknya tadi. Setelah itu mereka berkata, hentikan perbuatanmu. Nabi Ibrahim menjawab, aku sakit, aku ke loro ya. Aku loro, aku ramelok. Apa? Ramelok hari raya. Maka tatkala sebagian besar mereka telah lewat dan tinggal orang-orang lemah yang tersisa. Jadi tadi apa? Penduduknya kabeh menuju ke tempat perayaan. Nah, sing nang kampungnya di tempatnya itu hanya tersisa siapa? Orang-orang yang lemah. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam mengikrarkan sumpahnya. Mengikrarkan apa? Berjanji. Wah, Nabi Ibrahim alaihissalam berikrar, bersumpah. Ini sumpahnya. Dengarkan sumpahnya. Demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala kalian setelah kalian pergi meninggalkannya. Maka orang-orang yang lemah tersebut mendengar sumpahnya Nabi Ibrahim. Jadi kan Nabi Ibrahim ini, dengarkan ya. Caca, dengarkan ya. Omongannya siapa? Sama siapa? Sumpahnya Nabi Ibrahim. Ibrahim bersumpah gini ya. Demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala kalian setelah kalian meninggalkannya. Ya, wes, aku punya niatan akan membuat tipu daya kepada berhala-berhala tersebut. Akhirnya sumpah Nabi Ibrahim tadi didengar oleh siapa? Didengar oleh siapa? Orang yang lemah sing ora melok. Ora melok apa nggih? Ora melok hari raya tadi. Dia di rumah. Ya, menyembah pinter-pinter bagus. Ya, mereka menyembah patung. Lah pas dia seneng-seneng nang tempat lain kan patungnya ditaruh di satu tempat ngono. Ya, terus makanan, minuman itu ditaruh di dekatnya berhala. Lah perayaane pas seneng-senenge iku di daerah misalnya di lapangan ngono. Dia seneng-seneng lomba-lomba, joget-joget apa yang lainnya. Ya. Akhirnya dia mau Nabi Ibrahim tadi apa? Bersumpah akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala. Bersumpah. Tadi yang mendengar siapa? Yang mendengar. Saya mau mendengar sumpahnya Nabi Ibrahim siapa? Orang yang lemah. Nah, kemudian Nabi Ibrahim pergi secara diam-diam menuju patung-patung mereka. Jadi melakukan aja. Gampang gowo dia. Goloke iki. Misale iki nggo golok. Goloke iki apa ya iki goloke? Apa ya goloke? Goloke gede iki misale iki goloke. Iki goloke ya. Dengarkan. Bawa golok terus misalnya ini ruangannya nang koene. Terus ada patung yang besar, patung yang kecil terus dikasih makan di situ. Lah, Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi tempat itu. Apa bawa kapak. Akhirnya patungnya ya. Ini patung satu, patung kecil,
patung kecil. Ini patung-patung gitu. Terus sing gede dhewe apa ya? Siapa sing gede dhewe? Nggih, Pak. Aku ndedung Hei. tung ya. Wah, iki gede dhewe misalnya. Wah, kok iki gede dhewe kuwi. Iki patung iki enek gambare patung. Udah gede dhewe kene. Karo sini. Kene. Wah, ini patungnya sing gede dhewe ya. Wah, ini totane patungnya sing gede dhewe. Akhirnya siapa? Nabi Ibrahim masuk. Teng masuk ke sini. Akhirnya melihat patung-patung ini. Kayak nang kene panganane. Enek bolu. Enek apa nih? Gedang. Enek gedang. Terus enek apa nih? Enek iwak panggang. Ini ngapal. Iki enek iwak panggang. Akhirnya Nabi Ibrahim ngene. Bismillah. Hei patung. Ini patungnya kan sak ngene ya. Ini patung ini. Ini patung ini. Ada yang kecil, ada yang besar. Terus ini tadi aduh enggak. Setelah itu ini nek panganane kan. Nah, Nabi Ibrahim masuk ke ruangan itu terus ngomong, patung. Patung. Iki enek apa iki? Iwak goreng. Iwak apa iki? Iwak panggang. Kelinci panggang. Ayo, panganan. Isara, jam kanan. Meneng patung bodoh. Ora iso mangan. Ora iso mana wae. Ora iso mangan daging kelinci. Iki sate. Yo panganan, jam panganan. Panganan. Jam panganan. Ora iso. Ora iso apa? Ora iso mangan. Waduh, iki piye to? Kowe coba dikei sate, kei daging, kei gedang, kei apa ora iso mangan piye iki? Wah, akhirnya Nabi Ibrahim mengejek siapa? Patung-patung ini diejek. Dilok nih, ya. Nabi Ibrahim mengatakan, apakah kalian tidak makan? Ibrahim mengucapkan demikian sebagai ejekan terhadap patung-patung itu karena di sekitar mereka diletakkan banyak makanan, yaitu untuk sesajen dalam rangka mencari barokah. Tentu saja mereka tidak bisa menjawab perkataannya Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim berkata, kenapa kalian tidak menjawab? Ya, ini iso jawab ora kah? Mboten. Iso jawab ora patunge? Ora Betul. iso, karena patung ora duwe Arwah. ya orang dihnya arwah, orang dihnya nyawa, ora iso bicara. Nah. Bicara lagi patung meneng kabeh. Ya. Tak terkejone. Terus lalu ya, karena Ibrahim tadi ngomong piye ya? Ayo, patung. Iki panganan. Patung gede, panganan. Iki patung. Ora enek sing iso ngomong, ora enek sing iso mangan. Iki di apa laler nemplek nang kene ora iso Sir. Iso ora mengusir? Mboten. Iki enek laler enek jingkong nemplek nang patung iki. Enek sing iso ayo, enek ora? Ya enggak bisa patung meneng jejeg kaya-kaya kowe. Lalu patung-patung tersebut didatangi dan dipukul sekuat tenaga dengan tangannya. Dibanting. Awas ya, awas. Dipecah. Dia patungnya ambruk. Dia pecah. Ayo ambruk kabeh kisan. Wancur dikuapake. Lah kuapake iki nek patung-patung itu hingga berkeping-keping kecuali patung yang paling besar itu ditoknya. Ya, patung yang terbesar sengaja dibiarkan utuh agar kaumnya nanti disuruh bertanya kepada patung itu. Ya, iki dikeki iki nek tali ta? Tali. Wis pokoke ngene ya. Iki totale iki apa ning Cak? Tali. Apa iki, Kak? Pak. Kapake ditaruh sini. Pleng. Jangan lagi, ora iso. Ngene ya. Wes, patungnya ditaruh di situ. Akhirnya ia letakkan kapak di atas patung yang besar itu. Dengan harapan kaumnya akan berkeyakinan bahwa patung itu cemburu dan marah kalau patung-patung yang kecil diibadahi juga
seperti dia hingga ia pun menghancurkan mereka. Nabi Ibrahim nggih rancangan engko ben apa? Nek apa anu sing hancur niki berarti sing apa patung sing paling Gede. paling gede. Ya, akhirnya dengarkan. Akhirnya piye? Tatkala mereka telah kembali dari merayakan hari raya tadi dan menyaksikan penghinaan yang telah dilakukan terhadap patung-patung mereka yang menunjukkan ketidakpantasan patung tersebut untuk disembah dan menunjukkan kebodohan akal penyembahnya. Mereka berkata, jadi di masa apa? Dengarkan. Penduduknya tadi setelah hari raya terus pulang terus menuju apa ini? Menuju apa? Lapangan. Tempat untuk beribadah tadi. Sehingga patung-patung diletakkan tadi. Jadi kaya apa? Tempat khusus yang ditaruh apa tadi? Patung-patung tadi. Lah, akhirnya balik. Setelah balik melihat Ini yang paling nakal. siapakah yang melakukan perbuatan ini ya? Terhadap sesembahan, terhadap patung-patung kami. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang dolim. Jadi penduduknya tadi ngomong, siapa yang menghancurkan ini? Kalau orang yang menghancur ini berarti dia itu orang yang dolim, katanya penduduknya tadi. Ya, ya. Yes. Ya, sebagian kaum yang tadi mendengar sumpah Nabi Ibrahim, ia menjawab, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala kita, namanya Ibrahim. Ya, tadi sing apa? Mendengar sumpahnya Nabi siapa? Bentar, barusan bos. Sing mendengar sumpahnya Nabi Ibrahim tadi siapa? Ya, orang yang lemah. Iya, bagus. Orang yang orang yang lemah itu ngomong karo pembesare penduduk tadi. Pemohon iki Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa ke sini. Tadi ada seorang pemuda yang dia itu apa? Bersumpah ingin menghancurkan patung-patung kita. Siapa dia? Ojo diambil toh. Taruh sini. Aliando. Oh kita nggo contoh kok. Biarkan. Astagfirullahaladzim. Biarkan Mas Aliando. Duduk. Taruh situ. Ya. Iki kan nggo contoh dan kamu tuh tahu, paham. Ya. Tadi terus siapa tadi? Orang yang lemah ngomong kepada kepala sukunya atau kepala saya kepala desa ya. Kepala suku. Pak Kepala, sini Pak Kepala. Tadi ada seorang pemuda yang dia itu mencela, menghina berhala-berhala kita. Jadi Pak Kepala, siapa dia? Siapa? Iya, tadi seorang pemuda namanya Ibrahim. Lalu mereka berkata, kalau demikian, ayo bawalah Ibrahim itu ke tempatnya kita. Ayo culun. Akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil. Akhirnya Nabi Ibrahim datang. Ini kaumnya di hadapan kaumnya sama berhala-berhala tadi. Setelah itu apa nih kayak? Tatkala Ibrahim telah dihadirkan di hadapan mereka, bertanyalah, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap patung-patung kami, wahai Ibrahim? Jadi kepala sukunya tadi ngomong, Ibrahim, kamu ya yang menghancurkan berhala-berhala ini semuanya. Buatan. Akhirnya Nabi Ibrahim ngomong ya. Buatan. Bukan saya. Bukan. Ya, apakah kamu yang telah melakukan perbuatan ini terhadap berhala-berhala kami, hai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim menjawab, bahkan patung itu loh Pak. Ya, yang ditunjuk siapa? Patung yang paling besar tadi loh. Pak, itu loh Pak, yang telah melakukannya. Loh, gitu Pak, tanya aja sama patung yang besar itu. Teko omong ono. Teko dong patung, kowe patung sing gede dhewe.
Kowe yo sing menghancurkan berhala-berhala yang kecil-kecil ini. Iya, sing ngancurne. Jadi Nabi Ibrahim ngene nunjuk ngene tapi yang satu nunjuk kepada dirinya. Kowe ngene. Berarti sing hancur siapa? Dia. Ngene berarti Nabi Ibrahim menunjuk ini tapi ininya menunjuk pada Nabi Ibrahim. Berarti yang menghancurkan siapa? Belum diketahui. Ya belum diketahui. Ya itu yang asli. Nabi Ibrahim ngomong karo kepala sukune karo rakyate iku lho. Sing patung sing gedhi kuwi lho sing menghancurkan. Akhirnya dalam kebingungannya akhirnya mereka mencela diri mereka sendiri. Karena lalai tidak menjaga sesembahan atau berhala-berhala tersebut. Terus kepala mereka, kepala sukunya tadi atau pemimpinnya tadi, mereka tertunduk sembari berkata, sesungguhnya kamu wahai Ibrahim sudah tahu bahwa patung-patung itu tidak dapat berbicara. Akhirnya apa? Kepala sukunya tadi ngomong, nek enggak bisa, patungnya ora iso ngomong. Gak iso ngomong apa, Cah? Patung ini bisa bicara apa enggak? Kok omong dewe. Patung yang besar tadi bisa bicara napa mboten? Mboten. Nah, menenge. Mulane akhirnya apa? Sing kepala sukune tadi ngomong, "Ya gak iso to, Ibrahim. Ya gak iso patung itu berbicara." Gitu. Nah, pinter kowe. Lah nanti akhirnya Ibrahim membimbing mereka dengan berkata. Jadi Nabi Ibrahim ngekei pelajaran, Cak. Dengarkan. Awas, pelajarannya Nabi Ibrahim kepada kepala suku dan penduduknya. Dengarkan. Apa, Cak? Perkataannya Nabi Ibrahim. Dengarkan. Dengarkan. Awas. Dengarkan perkataannya Nabi Ibrahim kepada kepala sukunya dan kepada penduduknya. Perkataannya begini, Cah. Dengarkan. Apakah kalian itu menyembah selain Allah yang patung atau berhala itu tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun dan tidak bisa mendatangkan madarat kepada kalian? Ya, saiki rungokno, Cah. Piye Cah nggih jawabane perkataane Nabi Ibrahim kepada kepala suku dan penduduknya piye? Piye? Gak tahu, Pak. Penduduk kampung ini. Apakah kalian akan menyembah, akan beribadah kepada selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat? Patung-patung itu ora iso ngkei manfaat sedikit pun. Patung-patung itu tidak bisa memberikan kemadharatan kepada kalian. Ya, tidak dapat mendatangkan kemadharatan kepada kalian. Oh, celaka kalian. Dan apa yang kalian sembah selain Allah. Maka apakah kalian tidak memahami? Ya, jadi itu pertanyaannya Nabi Ibrahim kepada penduduknya. Maka kepala sukunya tadi dan penduduknya mengatakan mereka tidak bisa menjawab sama sekali. Nah, ini pelajaran yang bagus. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada penduduknya, kepala dan penduduknya, kepala suku dan penduduknya tadi. Setelah itu tinggal sedikit. Tatkala telah runtuh hujah atau alasan mereka, jadi mereka sudah nggak bisa menjawab apa perkataannya Nabi Ibrahim, maka tampaklah kelemahan mereka. Telah terlihat jelas kebenaran dan telah terpatahkan kebatilan, namun mereka tetap keras kepala dan tidak mau beriman. Maka mereka merencanakan hukuman untuk Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara kekerasan. Akhirnya DES ini nek iki Ibrahim ra kena aku ra percaya karo Nabi Ibrahim. Saiki karena Nabi Ibrahim telah menghancurkan apa?
patung-patung tadi, ya. Dan dijelaskan oleh Nabi Ibrahim, kuwi lho jajal patung kuwi lho sing gawa apa kae? Kapak. Sing gawa kapak iki sing gedhe dhewe, berarti sing menghancurkan ya patung sing gedhe dhewe kuwi. Akhirnya apa? Kepala suku dan penduduknya tadi wes Nabi Ibrahim jelas patung ini memang nggak bisa bicara, ya. Tapi aku nggak mau menyembah Allah, tetap dia pengennya menyembah kepada patung-patung tadi. Lalu mereka membuat apa tipu daya kepada Nabi Ibrahim. Ayo, tadi Nabi Ibrahim dihukum aja, gitu. Dibong. Ya, lantas mereka mengumpulkan kayu bakar. Ayo Nabi Ibrahim dicekel. Saiki golek kayu bakar. Ayo. Kumpulkan kayu bakar. Ayo, cepat. Wis tak Ya, tekel wae. kene. Wes langsung kene kayu bakar. Iki kayu bakar ditumpuk nang kene. Teng. Tang ting ting Hah? dang ting. Akhirnya ini kayu bakar ditumpuk di sini. Belum dikorek. Pesen. Lantas mereka mengumpulkan kayu bakar dengan jumlah yang banyak sekali dan diletakkan di tanah yang telah digali lalu dinyatakan ya Kapake. ya Iki koreke. lantas mereka mengumpulkan kayu bakar dengan jumlah yang banyak sekali dan diletakkan di tanah yang telah digali lalu dinyalakan, menyalalah api yang luar biasa dahsyatnya. Akhirnya kayu iki dibong. Ayo bangun. Ayo bangun, dibong. Yes, akhirnya kewobong bul ngono ku ya. Akhirnya apa? Bunga apinya besar dan lidah apinya tinggi. Belum pernah sama sekali dinyalakan api sebesar itu. Maka mereka meletakkan Nabi Ibrahim alaihi salam di manjanik, ya, semacam ketapel besar disiapkan untuk dilemparkan ke dalam api. Jadi, Nabi Ibrahim siapa ngerti ketapel? Saya. Ketapel apa? Kapel ke engko nanti watu. Ketapel kok, lah pelintengan ya. Ya. Lah tapi besar itu digunikan di apa kene terus ini tewali Nabi Ibrahim ditewaruh di sini dilebokne rene ya iki kuaret tadi iki genine kan iki di jenenge tadi apa jenenge tadi Tapi yang gini. manjanik apa manjanik yaitu semacam ketapel yang besar. Lah Nabi Ibrahim ditaruh di sini. Ya, dengarkan sik benbar. Setelah itu, ya, setelah itu tatkala mereka melemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, cukuplah Allah bagiku dan Allah adalah sebaik-baik pelindungku. Hasbunallahi wa ni'mal wakil. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam pasti kita apa nggak cah? Dia apa tadi? Dilempar sama jenenge apa tadi? Jenenge? Ya ketapel ke jenenge apa bahasa Arabnya? Manjanik. Apa cah? Manjanik. Apa lagi? Apa manjanik? Ketapel. Ya apa? Ketapel. Ketapel yang besar untuk melemparkan siapa? Nabi Nabi Ibrahim. Ibrahim. Akhirnya pada waktu mau dilempar Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallahi wa ni'mal wakil. Hasbunallahi wa ni'mal wakil. Ya. Cukuplah Allah bagiku dan Allah adalah sebaik-baik pelindungku. Lah, saat itu melayang cah. Nabi Ibrahim miber. Apa cah? Kan diumpel kan ya. Akhirnya terlempar. Ya, sebelum sampai ini Nabi Ibrahim pada waktu mengucapkan tadi ngomong apa tadi? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Saat melayang di udara itu
malaikat Jibril dan malaikat penjaga hujan menawarkan bantuan kepadanya. Namun Nabi Ibrahim menolaknya dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Jadi sakjane malaikat Jibril siapa malaikat penjaga hujan itu menawari bantuan. Tak bantu aja ya Bim, Nabi Ibrahim tak bantu ya. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan enggak. Saya kembalikan, saya serahkan urusan ini kepada siapa? Malaikat. Kepada Allah. Jadi hasbunallahi wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai pelindungku. Ya, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam tadi masuk ke dalam apa? Ke dalam apa tadi? Ini masuk ke dalam api. Belum. Ya. Maka Allah berkehendak menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berkalam, wahai api, jadilah dingin dan berilah keselamatan atau sejuk bagi Nabi Ibrahim. Maka api itu tidak membakar Nabi Ibrahim sedikit pun kecuali tali yang dipakai untuk mengikatnya. Lalu api dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Cah, baduncane ya Cah. Wing. Belek. Masuk ke dalam apa tadi? Kobaran api. Lah Allah mengatakan kepada api, wahai api. Api itu miliknya siapa? Allah. Ya, siapa? Allah. Api itu miliknya Allah. Nabi Ibrahim makhluk miliknya siapa? Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim masuk ke dalam api itu, maka Allah mengatakan, hei api, jadilah kamu dingin dan keselamatan atau kesejukan bagi Nabi Ibrahim. Maka api itu tidak membakar Nabi Ibrahim. Masya Allah. Ini ya, nek orang itu minta tolong kepada siapa? Allah. Kepada Allah, maka akan ditolong oleh Allah. Akhirnya apinya dingin, Nabi Ibrahim alaihissalam enggak terbakar. Akhirnya apa? Yang terbakar hanya apa tadi? Tali yang mengikatnya. Iki sing kobong kuwi akhirnya taline ucul. Ya. Lalu api dipadamkan oleh Allah. Akhirnya guweni sing kobong. Nek kan penduduknya pada delok Nabi. Saiki Nabi Ibrahim mati kae mlebu nang guweni yang bau besar sekali. Yang pada waktu belum ada yang berani mendekat ke api aja enggak ada yang berani. Mulanya Nabi Ibrahim dia apa? Dilempar dengan apa tadi? Ketapel apa jenenge bahasa Arab? Manjani tuncane itu jarak jauh karena enggak ada yang berani mendekat api. Akhirnya apinya padam. Penduduknya tadi mengira siapa? Nabi Ibrahim mati. Ternyata masih hidup. Nabi Ibrahim metu sangka apa? Geni kuwi tanpa ada yang terbakar kecuali tali yang mengikat pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam. Demikianlah anak-anak, adik-adik, mereka hendak berbuat makar, membuat tipu daya terhadap Nabi Ibrahim alaihi salam, maka Allah jadikan mereka sebagai orang-orang yang paling rugi. Ya, ini sumbernya di dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Anbiya dan surat As-Saffat secara ringkas. Jadi nanti kalau kamu lihat, dengarkan. Yang terakhir, kisah ini bisa kamu lihat di dalam surat Al-Anbiya. Tafsir Ibnu Katsir surat apa, Cah? Surat apa? Al-Anbiya dan surat As-Saffat. Surat apa? As-Saffat. Jadi kisahnya Nabi Ibrahim terdapat pada surat apa yang pertama? Al-Anbiya. Yang kedua surat As-Saffat. Demikian kisah yang kita bacakan di dalam buku
apa? Kisah-kisah ya. Ini kisah-kisah pilihan untuk anak muslim. Ya, ini yang nomor yang ke-10. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisahnya Nabi Ibrahim. Kiranya itu sekarang bukunya ditutup. Coba ya. Wes, gak apa-apa. Ayo. Tutup semua. Sekarang nanti kita yang terakhir kita bedai ya. Nanti coba dari pelajaran ini ada yang bisa mengambil pelajaran berapa? Ayo. Nah, tutup semua. Dan tutup kali mejanya, tutup kali. Ayo, sik. Kita tutup bersama-sama yuk. Saya alian belum. Jangan jadi ke sisi, ayo cepat. Jadi guys, ya. Mari pertemuan pada sore hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah bersama-sama. Keren ya, keren. Artinya bagus. Ulangi, orang serempak. Ayo, wes, dengarkan Agil. Ayo, bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Sing ramune tak kalau Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan, tak bedain. Nanti yang bisa angkat tangan, nggak boleh royoan sebelum saya tunjuk, nggak boleh bicara, nggak boleh apa menjawab dulu, oke? Oke. Awas, andang-andangan. Adik-adik TPA Al-Hijrah. Insyaallah. Apa yang kita baca pada sore hari ini tadi judulnya apa? Oke, Kisah anak muslim. salah. Buku kisah-kisah untuk anak muslim. Oke, ini nama bukunya ya. Allahumma fakir fidin Allahumma Allah. Terus yang kita baca tadi kisah yang ke-10 judulnya apa? Oke, benar. Allahumma fakir Allahumma Allah. Tadi di dalam kisah tadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu bersumpah atau berikrar. Siapa yang mendengar sumpahnya Nabi Ibrahim? Aku, Allah. Allah. Aku, Pak. Orang yang lemah. Oke, benar. Allahumma fakir Allahumma aslakallah. Nah, nek ngurungane ini masih ngerti. Assalamualaikum. Ya. Tadi Nabi Ibrahim alaihissalam kan pengen mengikuti apa? Mau ke tempat hari rayanya. Ya. Nah, pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam di jalan pura-pura apa? Jatuh. Apa? Salah. Jatuh apa? Aku, Pak. Ya bener jatuh kurang. Sing temen ngalian ayo. Jatuh terus masalah? Sakit. Sik bawang sik binar kowe. Ayo bener apa? Jatuh? Pura-pura? Oke, ini. Mulanya aku kan sih tinggi tunjuk sih. Allahumma fakirujin, Allahumma alihul kita, Allahumma aslakallah. Terus selanjutnya
Apa ya? Yang menghancurkan patung-patung yang kecil adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya yang disajikan kepada berhala siapa? Apa? Nabi Muhammad. Salah. Nabi Muhammad. Salah. Nabi Ibrahim. Salah. Yang digunakan untuk sesajen patung-patung apa? Patung. Salah. Kapak. Salah. Saya disajenkan tadi lah. Apa? Makanan. Pintar. Allah maha kemudian Allah maha Allah. Yang tadi Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung. Yang kecil-kecil dihancurkan. Terus yang disisakan apa? Patung. Ya. Allah maha kemudian Allah maha Allah. Akhirnya patung yang besar sendiri ditaruh dibesar. Akhirnya yang dihancurkan kecil dipatahkan, dihancurkan semuanya. Akhirnya apa yang ditaruh dikalungkan di patung yang besar? Kapak. Oke. Allah maha Allah. Akhirnya patung besar tadi sudah ditaruhi kalung. Setelah itu Nabi Ibrahim kedatangan kepala sukunya dan penduduknya datang kepada Nabi Ibrahim ke tempat patung-patung tadi. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketahuan kalau yang menghancurkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lah, lagi apa perkataan Nabi Ibrahim agar penduduknya tadi sadar dengan patung yang besar itu nggak bisa bicara, nggak bisa Perkataan Nabi Ibrahim apa? Lah. Apa ya? Perkataannya Nabi Ibrahim, ini patung-patung itu nggak bisa disembah, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madorot. Tapi kamu sembah. Sekarang jangan kamu menyembah berhala, tapi sembahlah Allah. Iya. Allah maha kemudian Allah masalah Allah. Setelah itu yang terakhir, karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketahuan kalau dia menyembah, yang menghancurkan berhala. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dihukum apa? Oke. Allah maha kemudian Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam pada waktu mau dibakar dilempar dengan apa? Hah? Ya kita pel. Bahasa Arabnya apa? Apa? Allah maha Allah masyarakat. Kalian apa ya? Ada tak surat apa yang kisahnya Nabi Ibrahim tadi ada dua. Surat apa ya? Ya, surat apa? Tadi ada dua surat dari yang kita baca. Surat apa? Al-Am. 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 Ya. Al-Anbiya. Dan surat As-Saffat. Ngeri dewe. Allah maha kemudian Allah maha Allah. Adikmu jangan balik ke